Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya hampir mengatakan penderitaan yang dialami manusia. Kenapa harus diangkat ke permukaan melalui khotbah? Apakah pada akhir zaman ini kesengsaraan, penderitaan akan semakin datang untuk menghinggapi setiap jemaat? Itu bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Iman kita yang akan menjawabnya. Ada yang bergembira, ada yang senang, ada yang mengucap syukur, ada yang tidak sempat mengucap syukur. Itu tentunya karena ada sebab akibat. Mungkin apa yang saya angan-angankan tidak terkabul. Bukan hanya mengenai pekerjaan, mengenai sekolah pun jadi. Yang tadinya aku harus masuk ke salah satu sekolah, tidak diterima. Bisa saja merupakan suatu penderitaan yang tidak kita harapkan. Tetapi ada juga yang bersyukur bahwa tanpa sengaja seseorang itu bisa menerima berkat Tuhan. Dia diterima di satu sekolah yang diimpikan, yang diidam-idamkan. Nah sekarang buat adik-adik kami terutama, kita yang membuat rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Kalaupun di antara adik-adik yang tidak dapat lulus kemarin, jangan sakit hati. Rencana Tuhan ada padamu. Mungkin harus bekerja dulu. Baru tahun depan bisa memasuki perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Bagi saudaraku, adik-adikku, mungkin kemarin di perguruan tinggi tidak didapat. Ya. Pilihan pertama mungkin tidak didapat, pilihan kedua yang dapat. Itu pun jangan kecewa. Karena jalan Tuhan sungguh sangat baik. Kuasanya sungguh sangat indah. Tidak ada kata yang terlambat. Mungkin di salah satu fakultas ini dulu kamu, nah katanya Tuhan Yesus, nanti akan saya buka jalan yang terbaik bagi kamu. Nah ini salah satu yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa penderitaan manusia itu sungguh sangat banyak, bukan hanya kemarin, hari ini dan mungkin selamanya. Apakah kita senang dengan adanya penderitaan? Tentunya tidak mau. Tapi penderitaan bisa menjadi awal berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar, sering kita mengumpat terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap sesama. Kenapa demikian yang harus saya terima? Kita tidak pernah memikirkan bahwa inilah rencana Tuhan bagi kehidupan. Demikian juga sekarang pada hari ini kita akan mencoba membaca bagaimana penderitaan Ayub yang dia alaminya di dalam kehidupannya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam ayat 10
Ayub pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 32. Ini sungguh sangat panjang. Kita membaca secara bergantian. Kami yang memulai, saudara semua jemaat yang mengikuti dan membaca. Bila sudah ketemu, mari kita mulai membaca. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melepaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwa. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Engkau mengenakan kulit, daging, dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsara. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibuku. Aku langsung dibawa ke kubur. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengamati riwayat hidup Ayub ini, dan kita sudah berulang-ulang mendengarkan kisah kehidupan Ayub ini. Ayub yang begitu taat kepada Allah, tiba-tiba saja hidupnya yang penuh kelimpahan itu menjadi hidup yang penuh kesengsaraan. Istrinya meninggalkannya, kekayaannya ludes, dan penyakit menjadi sahabat karibnya. Pantas kalau Ayub mengeluh. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah keluhan Ayub yang pertama.
ayat 8 sampai yang ke-12, keluhan Ayub yang kedua. Sedangkan ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, keluhan Ayub yang ketiga. Dan ayat yang ke-18 sampai ke-22, keluhan Ayub yang keempat. Sungguh sangat panjang keluhan ini. Dan yang di ayat pertama dikatakan, aku telah bosan hidup. Aku telah bosan hidup. Itulah kata Ayub di ayat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, berbicara mengenai bosan hidup bukan hanya Ayub saja. Saat ini saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali manusia yang bosan hidup. Waktu saya masih lajang di Jakarta, saya pernah membaca coretan-coretan di kolong jembatan yang berbunyi seperti berikut. Bosan hidup, mati ogah, hidup tak mau. Kejamnya ibu tiri, tidak sekejam ibu kota. Tulisan-tulisan ini saudaraku merupakan ketusan hati orang yang bosan hidup. Tentunya di antara kita tidak ada yang dapat melakukan hal demikian. Saya percaya tidak ada di antara kita yang telah bosan hidup. Mengapa saudaraku terjadi kebosanan hidup? Kehidupan manusia penuh dengan kesulitan, kesengsaraan, dan problema. Problem hidup manusia ini menekan jiwa sehingga banyak yang bosan terhadap hidupnya sendiri. Kebosanan atas hidup ini nampak dari mata yang sayu, gelut wajah yang tidak bercahaya, dan muka-muka yang seperti pepaya bangkok. Dan mereka tidak mempunyai pengharapan hidup dan arah hidup. Selanjutnya dikatakan saudaraku, bagaimana orang yang bosan hidup itu? Ia ingin melampiaskan keluhannya. Keluhan-keluhan hidup yang menyesatkan itu bila tidak dilampiaskan akan menyiksa dirinya, atau akan menjadi sumber penyakit yang akan merusak tubuhnya. Walaupun terlampiaskan, hal itu akan membuatnya cepat tersinggung atau cepat naik darah. Tentunya berbahaya sekali apabila kita merasa bosan hidup, karena kita tidak akan tahu arah hidup kita dan tidak mempunyai pengharapan untuk masa depan. Saya ini pelayan Tuhan yang masih baru, dibandingkan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terdahulu. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu, setiap saya bertemu dengan orang, saya tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah mengeluh. Semuanya selalu mengeluh. Bertemu dengan keluhan demi keluhan terus menerus, sampai-sampai saya tidak bisa mengeluh lagi. Mengapa mengeluh? Keluhan sebenarnya bukan jalan keluar. Keluhan malah membuat menang menjadi bertambah kusut daripada semula. Sebagai yang beruman, saudaraku, apabila menghadapi berbagai tekanan hidup, mari kita berhenti untuk mengeluh. Karena keluhan bukan jalan keluar. Dikatakan di sini, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwa. Sekarang ini banyak manusia yang mengidap kepahitan jiwa. Kepahitan jiwa ini disebabkan hati yang terluka di masa lalu. Peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyakitkan hati itu tersimpan sebagai akar kepahitan. Jiwanya menjadi pahit. Tidak ada kemanisan lagi. Hidupnya penuh curiga terhadap orang lain dan tidak bisa
mempercayai orang lain. Saudaraku yang kekasih, tidak ada yang dapat menyembuhkan kepahitan jiwa kecuali tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus. Yesus sanggup mengangkat kepahitan jiwa. Yesus sanggup mengangkat segala kebosanan kita. Dan dia sanggup mengangkat segala keluhan kita. Bahkan saudaraku, ia sanggup mengubah keluhan menjadi pujian dan ucapan syukur. Dari kepahitan menjadi kemanisan jiwa. Jadi saudaraku, kalau jiwamu manis, apa saja yang saudara hadapi tidak akan terlalu sulit. Saya perhatikan kalau di jalan-jalan besar terjadi kemacetan, maka muka orang-orang yang menyetir nampak tegang karena banyak kesulitan yang dihadapi. Saya pernah katakan kalau menyetir Jakarta umur kita dipercepat 10 tahun. Lebih cepat tua karena terlalu tegang. Dan kalau saya senyum-senyum di dalam mobil dan melihat kendaraan-kendaraan lain, saya melihat orang lain sungguh tegang semua. Di klakson saja dia sudah melotot. Apalagi kalau diserempet, kita tidak tahu lagi. Kasihan manusia seperti ini. Mungkin karena banyaknya kepahitan hidup. Saudaraku yang kekasih, kepahitan hidup ini nampak dari mata yang sayu dan muka yang pucat. Untuk itu saudaraku, jangan terjadi kepahitan hidup di hidup saudara, supaya matanya jangan sayu dan mukanya jangan menjadi pucat. Karena itu saudaraku, mereka mulai bersandiwara dengan makeup. Makeupnya pun tebal-tebal supaya tidak kelihatan kepahitannya. Padahal semua itu tidak bisa disembunyikan. Karena apa? Karena jiwa yang pahit tetap akan pahit. Kita tidak akan dapat merasakan kegembiraan hidup ini kalau kita bangun dari tidur dengan kepahitan jiwa. Saudaraku tidak akan bisa merasakan udara yang segar atau melihat bunga yang begitu indah. Tetapi kalau ada kemanisan jiwa di hidup saudara, melihat kucing yang jongkok aja, kalian akan senang. Melihat apa saja, pasti senang. Lihat yang jelek-jelek pun akan menjadi indah karena ada kemanisan jiwa. Coba perhatikan kalau ada seorang bapak yang segar hatinya, melihat anak-anaknya yang nakal pun, dia tidak akan pernah gampang marah. Malahan dia tersenyum. Aduh, lucunya anak saya ini. Tetapi kalau dari kantor ia sudah penuh kepahitan jiwa, anak-anaknya yang lucu dikatakan menyebalkan. Nakal sekali kamu ini. Padahal benar anaknya itu lucu. Jika anak kecil lari-lari, itu biasa nakal. Dan itu sangat biasa. Tetapi kalau orang tua lari-lari dan nakal, itu sungguh luar biasa. Jadi yang biasa, yang sederhana, semua menjadi indah. Saudara-saudara yang kekasih, tidak sedikit ibu-ibu yang berpakaian baik-baik, terutama pada hari ini. Tetapi karena kepahitan jiwa itu terlalu menekan hidupnya, pakaian itu tidak membuat dia menjadi indah. Malahan membuat dia seperti ketstop. Tahu nggak ketstop? Tempat menggantungkan pakaian. Inilah keluhan-keluhan manusia. Inilah keluhan Ayub. Dia sudah bosan hidup. Banyak sekali keluhannya dan banyak sekali kepahitan jiwanya. Namun saudaraku, setelah itu Ayub mendapat jalan keluar. Saya percaya tidak ada seorang yang termasuk kita yang hadir pada saat ini yang dicobai lebih berat daripada Ayub. Tidak ada.
Tetapi Ayub begitu perih hidupnya sehingga membuat ia sangat mengeluh. Saudara yang kekasih, orang yang banyak mengalami kesulitan dan kepahitan jiwa mempunyai kecenderungan untuk mempermasalahkan orang lain atau mempermasalahkan Tuhan. Dia tidak ingin mempermasalahkan diri sendiri. Ayub juga begitu. Hal ini terlihat sekali jika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dia berkata, jangan mempermasalahkan aku. Malahan pada ayat yang ketiga dia seolah-olah mempermasalahkan Tuhan. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Kata Ayub. Dia pikir Allah itu kejam. Dia pikir Allah itu diktator. Ayub menuduh Allah. Saudara yang kekasih, kesulitan hidup seringkali membuat kita menuduh Allah dan membenarkan diri sendiri. Dikatakan dalam ayat 3b, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Membandingkan diri sendiri dengan orang fasik. Mengapa ya hidup orang fasik itu enak-enak saja, sedangkan aku begitu susah? Seringkali anak-anak Tuhan mengeluh seperti ini. Aduh, kalau saya perhatikan, dia tidak pernah ke gereja. Malah dia tidak pernah berdoa. Sepertinya tidak bertuhan. Tapi hidupnya enak-enak saja. Bapak dan ibu dan adik-adik mungkin iri terhadap hati, terhadap keberuntungan orang fasik, padahal keberuntungan mereka akan menuju kebinasaan. Jangan ada saudaraku yang angkuh karena harta. Sebab harta itu tidak dapat membebaskan diri kita daripada maut. Jangan ada yang ngaku terhadap kedudukan, karena kedudukan itu tidak akan lama. Sebab saudaraku, dunia ini bisa terbalik. Semuanya bisa dibuat Allah menjadi terbalik. Ada cerita yang pernah saya baca, seorang penginjil Skotlandia yang bernama John Knox diadili dan diancam hukuman mati. Hakim mengetuk palunya dan berkata, malam ini engkau harus dihukum mati. Tetapi malamnya saudaraku, justru hakimnya sendiri yang mati. Jadi kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Karena itu saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Di tangannya ada kekuasaan, sebab itulah kejengkelan Ayub mulai berubah. Dia berkata, tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tuhan ingin membentuk Ayub sebagai anaknya, tetapi anaknya itu harus taat dan berserah total. Allah tidak ingin ada unsur-unsur dari Ayub yang ikut andil. Tuhan ingin mengikis dan membersihkan kita dari barang yang najis. Lalu saudaraku, pada ayat 12 dikatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, di sini Ayub mulai sadar bahwa hidup dan kasih setia Tuhan itu diberikan kepadanya. Tetapi itu masih tersembunyi, seperti dikatakan pada ayat yang ke-13. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Meskipun saudaraku disembunyikan di dalam hati Tuhan, tetapi Ayub tahu maksud Tuhan. Meskipun pertolongan Tuhan nampaknya tersembunyi di depan kita, meskipun penghiburan Tuhan itu nampaknya tersembunyi di dalam hidup kita, tetapi kita harus sadar
bahwa maksud Tuhan itu baik adanya. Saya mempunyai adik perempuan 4 orang. Waktu kecil dan karena sudah cukup umur, ibu saya membawa ke dukun yang suka melubangi telinga untuk ditempatkan anting-anting. Yang suka melubangi telinga untuk tempat anting-anting. Pada waktu telinganya dilubangi, adik saya perempuan ini menangis karena sakit. Tetapi ibuku malah memberikan uang kepada dukun itu. Sungguh heran. Sudah menyakiti, melubangi telinga sampai berdarah, tapi ibuku malah memberikan uang kepada dukun itu. Kenapa? Karena ibuku mempunyai rencana untuk masa depannya, yaitu supaya telinga adik saya dapat dipasangi anting-anting, supaya dia kelihatan lebih cantik. Tapi coba, kalau adik saya perempuan ini dilukai di luar rencananya, pasti orang tua dan ibu akan marah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mempunyai rencana meskipun nampaknya rencana itu disembunyikan di dalam hati Tuhan. Hanya biarlah kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mengetahui maksud Tuhan, kita tidak akan berputus asa atau berkeluh kesah. Sebaliknya kita akan berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Meskipun dikatakan di sini bahwa Allah itu begitu menekan hidupnya karena kesalahannya sendiri. Tetapi saudaraku dikatakan pada ayat 16b, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Kuasa Tuhan yang ajaib itu justru ditunjukkan dari penderitaan Ayub. Penderitaan itu adalah awal mujizat. Penderitaan itu adalah mujizat daripada Allah. Sepertinya tidak masuk akal. Kalau bapak dan ibu dan adik-adik berdua di dalam penderitaan saudara, saya percaya dua itu bagaikan ujung tombak yang langsung menembus hati Allah. Inilah kuasanya yang ajaib yang akan ditunjukkannya kepada kita. Di dalam penderitaan jangan segera menyangkal Tuhan. Jangan cepat-cepat mempermasalahkan Tuhan. Sesungguhnya saudaraku, penderitaan adalah awal perbuatan ajaib Allah yang akan dia lakukan di dalam hidup kita. Saya juga, saudara saya pernah saya lihat waktu dia berada di balik tembok penjara. Saudara saya ini melihat tembok itu seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk jalan keluar. Siapa yang sanggup untuk melepaskan saudara saya dari penjara? Bukan kuasa dari dalam, tapi kuasa dari luar. Begitu juga saudaraku, penjara kesulitan kita bukannya kekuatan diri kita yang sanggup melepaskan kita, tetapi karena kuasa yang dari luar, yaitu kuasa Allah. Kuasa Allah itulah yang sanggup membuat perbuatan yang ajaib, yang heran dan tidak pernah kita duga. Inilah saudaraku waktunya untuk kita berserah dalam tangannya, supaya keluhan kita itu diubah menjadi pujian dan ucapan syukur. Kalau sekarang kita sedang mendapat kesulitan, Ayub mengatakan dengan jelas pada ayat yang ke-14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahan. Tuhan tidak akan membebaskan kita dari kesalahan kita sampai kita datang bertobat. Syaratnya saudaraku sangat mudah. Sebelum kita bertobat,
tentunya kita harus menyerahkan sepenuhnya apa yang kita buat kesalahan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah meluputkan kesalahan kita, karena Tuhan yang kudus tidak mau dinodai oleh kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu saudaraku, jangan terlambat untuk bertobat. Saya juga pernah membaca ini tentang Raja Prancis yang senang sekali kepada pelawak-pelawak. Pada suatu hari dia mengundang seorang pelawak yang terkenal di negeri itu. Ketika pelawak itu melawak, yang menjadi bahan lawakannya adalah ajudan daripada raja itu sendiri. Ajudan raja tersebut menjadi objek lawakannya terus-menerus. Lalu ajudan itu bilang begini, begitu kamu keluar dari sini, kamu akan kugantung. Kenapa? Karena mungkin ajudan ini sangat kesal. Tentunya saudaraku, si pelawak ketakutan. Dia mengadu kepada raja. Raja, aku hendak dibunuh oleh ajudan sepulang dari sini. Raja menjawab, jangan takut. 5 menit setelah dia membunuh engkau, aku akan membunuh dia. Lalu pelawak yang pintar ini berkata, Tuan Raja, kalau bisa jangan 5 menit sesudah membunuh saya. Tetapi 5 menit sebelum dia membunuh saya. Karena pelawak ini berpikir, jika 5 menit sesudah itu apa gunanya? Pasti aku sudah mati. Tapi kalau 5 menit sebelumnya, aku akan selamat. Nah, saudaraku, bagi kita yang terpenting 5 menit sebelumnya. Jangan berbicara 5 menit sesudah. Karena siapa yang tahu umur manusia? Yang sedang duduk, yang sedang berlari-lari, yang sedang mendengarkan berita di televisi, bahkan sedang membaca di HP, bisa tiba-tiba saja mati. Dan itu memang bukan kekuasaan manusia. Disinilah keterbatasan manusia. Ia tidak tahu berapa lagi ia hidup di dunia ini. Hanya Allah lah yang tahu, dan dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Andai kata hidup kita sekarang berada dalam kesulitan, berserahlah kepada Allah. Saudaraku, kita kembali pada ayat 16. Dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib. Kita tentu senang sekali dengan kata kembali dalam ayat ini. Yang dalam bahasa aslinya disebut crescendo. Dengan kata lain, Allah tidak hanya satu kali saja menunjukkan kuasa ajaibnya dalam hidup kita. Dia akan terus-menerus menunjukkan kuasanya sampai kekal. Andai kata dalam hidup kita, kita pernah menerima kuasa ajaib Tuhan, itu bukan yang terakhir kali. Dikatakan kembali, yang berarti terus-menerus Allah akan menunjukkan kuasanya yang ajaib. Saat ini pun saudaraku, dia akan melakukan kuasanya yang ajaib kalau kita percaya kepada kuasa Allah. Serahkanlah kepahitan jiwamu, keluhanmu, atau kebosanan hidupmu. Dia sanggup mengubah semuanya itu menjadi 2 kali lipat lebih indah dari semula. Perhatikan saudaraku, waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur yang Tuhan ciptakan dari air sumur lebih enak daripada anggur yang dihidangkan semula. Jika Tuhan campur tangan dalam hidup kita, pasti Ia akan membuat yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kalau Dia mau mengikis hidup saudara, mungkin saudara berkata, saya ini dulu di bisnis, seorang pedagang yang berhasil. Tetapi setelah ikut Tuhan, saya bangkrut. Meskipun saudara bangkrut, tetapi jika saudara percaya kepada Tuhan,
dia akan membuat keberuntungan saudara menjadi 2 kali lipat daripada sebelum bertobat. Perbuatan Allah selalu demikian, dan ia akan melakukan perbuatannya yang ajaib itu terus menerus dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya. Saudara kekasih, di ayat terakhir, ayat 21 dan ayat 22, dikatakan di sana, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Mungkin pernyataan ayat ini menjadi pernyataan kita juga. Seolah-olah masa depan kita itu gelap. Banyak pada saat ini anak muda sekarang ini yang merasa hidupnya gelap. Akibat tadi apa yang dia angan-angankan, apa yang diinginkan tidak tercapai. Akibatnya terjadi kebosanan hidup. Kebosanan hidup ini membawa mereka kepada suatu penderitaan. Bisa saja ngebut di jalan, bisa saja hanya membaca HP, dan tidak tahu lagi waktu yang begitu berharga. Masa depan kita seolah-olah suatu negeri yang gelap, kelam pekat. Apakah kita merasa masa depan kita seperti itu? Saya ingin memberitahu kita, Allah yang menyatakan dirinya sebagai terang itu sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang tidak pernah dapat diduga oleh manusia, tetapi yang menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah terang yang tidak dikuasai oleh kegelapan, tetapi yang akan menguasai kegelapan. Jika Bapa dan Ibu menerima Yesus, berarti menerima terang itu, dan kegelapan itu hanya seperti awan yang kecil yang akan kita singkirkan dengan terang besar yang kita terima. Karena itu saudaraku, perlu kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, agar kita dapat mengalami kuasa Allah. Terang Allah akan membawa kita kepada kemenangan. Yang terakhir, dengarkan baik-baik. Inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan mengingatkan kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita berdoa.